Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku angkatan Astrolens yang Bapak cintai. Semoga kalian tetap sehat di rumah dan jaga selalu kesehatan. Kemudian makan makanan bergizi. Jangan lupa olahraga, itu juga penting. Ya, hari ini kita akan membahas modul ujian sekolah atau modul PDM. Bagi kelas yang sudah melaksanakan PDM, kalian boleh melihat video ini lagi untuk make sure kunci jawaban. Dan bagi yang belum, kalian silakan perhatikan dan catat kunci jawabannya. Mungkin ada beberapa nomor yang ketukar, nomor 11 misalnya ketukar sama nomor 12 dan selanjutnya. Tapi yang jelas tidak ada yang hilang atau tidak ada yang berkurang, tinggal menyesuaikan saja. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan soal-soalnya. Ini sama seperti modul kalian, jadi kalian tinggal siapkan modul dan Bapak sudah kasih kunci jawaban. Nah, ini. Bapak tidak sediakan file kunci jawabannya, jadi kalian harus melihat full videonya. Beberapa nomor mungkin Bapak akan jawab secara cepat karena tidak membutuhkan pembahasan apabila jawabannya sudah jelas. Oke. Mari kita mulai pelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Kita masuk nomor 1. Perhatikan data berikut. Pernyataan 1 dan seterusnya. Keunggulan letak geografis Indonesia berdasarkan data tersebut ditujukan nomor. Oke. Kenapa jawabannya 2, 4, dan 5? Ya, letak Indonesia bukan subtropis ya. Letaknya tropis. 1 jelas salah. Kemudian 2 beriklim tropis jelas, beriklim kutub salah. Berarti yang ada 1 dan 3-nya salah. Pilihannya tinggal 2, 4, dan 5. Beriklim tropis, letaknya strategis, dan kaya bahan tambang. 6 juga Pak, kaya sumber daya manusia. Kan itu benar, tapi bukan letak geografis. Letak geografis itu letak apa sih? Letak dilihat dari lingkungan sekitar. Gitu ya. Kalau letak astronomis dilihat dari lintang dan bujur. Kalau letak geografis dilihat dari lempeng, kemudian kondisi tanah dan lain sebagainya. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ini jelas ya, ada ibu yang sedang memetik pucuk daun teh. Nah, ini kan kamu kebayangnya di puncak, kan di Bandung. Ya udah jelas ya. Jawabannya adalah dataran tinggi. Kalau dataran rendah, aktivitasnya bukan perkebunan seperti ini, ya. Tapi dataran rendah ciri khasnya itu adalah industri. Kemudian aktivitas kebanyakan jasa, perkantoran. Kalau sabana apa Pak? Kalau sabana pasti aktivitasnya di Indonesia yang umum ya adalah peternakan. Di NTB dan di NTT peternakan kuda, ada juga yang terkenal di NTB peternakan sapi. Lanjut ke nomor 3. Salah satu masalah yang dialami negara berkembang adalah angka pengangguran yang besar. Masalah tersebut disebabkan oleh 3 jawabannya, kualitas sumber daya manusia rendah. Pengangguran pasti berhubungan sama pendidikan. Pendidikan juga berhubungan sama kualitas sumber daya manusia. Pendidikannya rendah, sumber daya manusianya rendah. 4. Keunggulan letak geologis Indonesia. Nah, kalau B itu letak astronomis ya. Ini astronomis nih. Kalau curah hujan tinggi, ini letak geografis. Karena apa? Karena curah hujan tinggi sepanjang tahun itu letak geografis dan letak astronomis. Ya. Karena kalau geografis itu Indonesia di antara 2 samudra. Kalau astronomis letaknya di daerah atau di lintang rendah, 0 sampai 10 derajat lintang. Kemudian memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Ini letak apa Pak? Letak astronomis. Tuh. Lanjut nomor 5.
Negara yang bentuknya kepulauan di Asia Tenggara berdasarkan peta tersebut adalah, ya ini di Asia Tenggara jelas ya, ini tidak perlu pembahasan lagi nih, hanya dua negara yang bentuknya kepulauan, Indonesia dan Filipina. By the way, Filipina sudah lockdown ya kemarin, tapi yang di lockdown itu bukan negara Filipina, tapi pulau terbesarnya. Indonesia juga negara kepulauan, kenapa nggak lockdown Pulau Jawa Pak? Ya, Bapak nggak tahu, nanti mungkin bisa ngikutin Filipina. Kita lockdownnya lockdown Pulau Jawa. Bisa jadi lah ya. Lanjut nomor 6. Nah, pertemuan lempeng Australia dan lempeng benua Eurasia memberikan dampak pada berlimpahnya sumber daya alam Indonesia. Dampak positif pertemuan lempeng. Ini kan kata kuncinya ini aja ya, dampak positif pertemuan lempeng tersebut. Ya. Dampak positif kita cari A. Banyaknya industri di kota besar, nggak ada hubungannya. Kemajuan dalam bidang ilmu teknologi tidak ada hubungannya. Perbedaan tingkat kesuburan tanah di setiap wilayah ada hubungannya, tapi tidak ada positifnya. Ya kan? Ini kan umum ya. Yang paling benar adalah tingginya bahan tambang dan mineral sebagai aset negara. Nomor 7. Nah, nomor 7 nih, kalau nggak ada ininya nih, ini pertanyaan soal HOTS nih ya. Kalau nggak dimerahin, kalau nggak ada kunci jawabannya. Gambar tersebut merupakan akibat dari interaksi desa dan kota. Alur yang paling sesuai hingga kondisi tersebut terjadi adalah, kita lihat itu adalah gambar dari pemukiman kumuh. Kenapa ada pemukiman kumuh? Nah, itu langsung masuk ke clue-nya tuh. Kamu langsung bisa jawab. Coba pikirkan dulu, kenapa ada pemukiman kumuh? Ya, atau ini namanya slum area. Pemukiman kumuh, slum area adalah tempat di mana padat penduduk, di mana orang-orang tidak bisa membangun bangunan permanen lagi. Biasanya dibangun di pinggiran atau di bantaran sungai, di pinggiran rel, atau kalau kamu lihat ke arah Lagon, Mall Lagon itu sebelah kiri dari arah Pekayon tuh ada tuh. Nah, itu ada pemukiman kumuh tuh. Kenapa sih? Nah, pasti kepadatan penduduk ya. Daerahnya pasti daerah ini, daerah padat. Berarti jawabannya tinggal A sama B. Kepadatan penduduk disebabkan oleh apa? Karena banyaknya orang dari desa ke kota, berarti urbanisasi. Kenapa orang pindah dari desa ke kota? Karena di desa lapangan pekerjaan sulit. Jadi mereka mencari tempat yang banyak pekerjaannya tentu saja di kota. Tapi di kota mereka tidak dapat pemukiman yang layak. Kalau transmigrasi tidak menimbulkan padatan penduduk gitu. Karena padatan penduduk karena transmigrasi, perpindahan penduduk dari pulau yang jarang penduduknya ke pulau yang banyak penduduknya. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8. Nah, ini banjir di dataran rendah. Kenapa banjir terjadi di dataran rendah? Sebelum terjadi banjir, gejalanya adalah A. Debit air melebihi batas normal sungai. Kalau yang B, ini kan positif ya. C. Positif. D. Air teresap ke dalam tanah dengan baik karena vegetasinya tumbuh lebat. Ini juga positif ya. Yang negatif tuh A, yang bisa menyebabkan banjir. 9. Kontak sosial dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Contoh kontak sosial secara tidak langsung ditunjukkan oleh pernyataan. Nah, langsung itu berarti pada saat itu juga mereka bisa berhubungan gitu, saling bisa tanya jawab. Wina bersalaman dengan Bu Guru ketika bertemu di perpustakaan. Nah, ini contoh kontak sosial langsung. Pak Wahli dan Ketua RT sedang berbincang-bincang di pos ronda, langsung. Lia sedang mengerjakan PR sambil mendengarkan musik, langsung. Jadi contoh kontak sosial secara tidak langsung ditunjukkan pernyataan Ferdi dan Nisa bertukar kabar melalui telepon seluler. Ya. Lanjut. 10. Faktor interaksi sosial. Jadi interaksi itu
faktornya apa saja, ya. Jumlah pelakunya lebih dari 1 orang, jelas. Selalu menggunakan bahasa lisan, tidak, ya. Tidak harus menggunakan bahasa lisan, bisa saja menggunakan bahasa tulisan, ya. Jadi kalau orang surat menyurat atau WhatsApp lain itu kan tidak bahasa lisan, tapi bahasa tulisan, ya. Jadi jawabannya 1, 3, dan 4. Oke, kita lanjutkan masuk ke nomor 11. Mohon maaf ya, ini mic-nya agak kresek-kresek karena busa di mic eksternal Pak Cahya hilang entah kemana. Yang penting kualitas videonya masih bagus lah, nggak sejelek kalau pakai mic dari laptop. Oke, nomor 11, Bapak beberapa akan cepatkan pembahasannya. Nomor 11, faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan sosial budaya adalah, faktor eksternal itu adalah faktor yang terjadi dari luar kelompok, luar daerah, atau luar penduduk tersebut. Pengaruh budaya asing nomor 1, itu sudah jelas. Budaya asing datangnya dari luar. Kemudian perubahan lingkungan fisik. Ini apa sih Pak perubahan lingkungan fisik? Nah, contohnya itu terjadi di lereng Gunung Merapi, di desanya Mbah Marijan. Lingkungan fisiknya berubah. Akhirnya desa Mbah Marijan itu pindah, bedol desa, semuanya pindah setelah letusan Gunung Merapi yang terjadi di tahun 2012, ya. Udah. Kemudian terjadi peperangan. Peperangan itu, tadi Pak Tio lagi ngerekam Pak Cahya ya, maaf ya. Yang ketiga, terjadi peperangan. Nah, peperangan itu sudah jelas ya dari luar, gitu. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Pak, kenapa penemuan baru di masyarakat itu nggak termasuk faktor eksternal? Kan penemuan baru itu ditemukan oleh masyarakat itu sendiri. Ya, jadi penemuan baru itu datang dari masyarakat itu sendiri. Jawabannya 1, 2, dan 3. Oke. Nomor 12. Nah, nomor 12 ini Bapak udah bahas di kelas PDM, tapi beberapa mungkin terkecoh. Lihat gambarnya ya. Ini beberapa guru bersalaman dengan beberapa murid. Berarti proses sosialnya bukan antar individu dengan kelompok, tapi antar kelompok dengan kelompok, kelompok guru dengan kelompok murid yang sedang bersalaman ketika kegiatan pagi di sekolah. Next, nomor 13. Oke. Nomor 13. 13 Bapak ini dulu nih. Kita baca satu-satu nih kalau nomor 13. Jawabannya kan 2 dan 3 nih. Dari pernyataan tersebut, pakai ada di sini, dapat dulu ya. Pertanyaan tersebut, penerapan perubahan sosial budaya yang benar. Yang benar berarti udah kita pikirnya positif aja. Yang negatif-negatif salah. Nggak. Anis menjawab telepon di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung. Kan nggak boleh bawa HP ya. Kalau jawab telepon di dalam kelas berarti 1 salah. 2, Denny mengenakan pakaian mewah ketika menghadiri pesta. Nah, ini banyak yang kira ini salah. Ya boleh-boleh aja dong memakai pakaian mewah ketika menghadiri pesta gitu. Yang gak boleh pakai pakaian renang kalau menghadiri pesta, masuk angin nanti dia. Oke. Amirah, seorang pelajar, memanfaatkan perubahan teknologi dengan membeli buku bacaan secara online. Positif dan bagus. Positif pasti bagus ya. Perubahan sosial dan positif. Yang keempat, Danang hobinya mendengarkan musik. Ia memutar musik sangat keras sehingga mengganggu tetangga. Oh, itu negatif tuh. Tetangganya nenek-nenek lagi. Jadi jawabannya 2 dan 3. Nomor 14. Pernyataan berikut yang merupakan bentuk penyimpangan sosial primer. Ya, penyimpangan ini Bapak kasih penjelasan nih. Ya, di atasnya ini sebenarnya pembahasan bekas kelas PDM nih. Oke, ini penyimpangan sosial itu ada primer dan sekunder. Penyimpangan sosial primer adalah penyimpangan yang sifatnya sementara, masih dapat diterima masyarakat.
kadang-kadang disadari atau tidak disadari oleh pelakunya. Contohnya terlambat datang ke sekolah, kan, tidak menggunakan sepatu pada saat pembelajaran. Nah, itu penyimpangan sosial primer. Kalau sekunder itu yang kejahatan-kejahatan yang berat, narkoba, kemudian ya kriminal-kriminal yang berat lah. Nah, penyimpangan sosial primer di bawah ini, nah ini A ya, seorang pelajar tidak bersemangat mengikuti pelajaran. Ya, jadi nggak semangat mengikuti pelajaran itu termasuk penyimpangan. Yang B, beratnya di mana Pak? Ini menyuap. Yang C, penggelapan uang. Yang D, memasukkan barang. Nah, kan semuanya ini B, C, D bisa dipenjara. Kalau yang A kan nggak bisa dipenjara. Ya, hukumannya ringan. Nomor 15. Oke. Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Kepadatan penduduk di tiap daerah tidak merata. Pada daerah-daerah yang kepadatan penduduknya sangat tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah. Nah, ini sebenarnya balik ke konsep ini lagi nih. Kamu bisa balik ke konsep nomor 7. Kalau konsep nomor 7 kamu bisa pahami mengenai urbanisasi, sulitnya lapangan pekerjaan di desa, kepadatan penduduk, slum area atau daerah kumuh, kamu bisa langsung menghubungkan konsep nomor 7 dengan konsep nomor berapa tadi tuh? Bapak cari lagi kan. Oke, nomor 15 ya. Masalah yang timbul ketika kepadatan penduduk tinggi. Ya, kepadatan penduduk sangat tinggi. Sorry. Oke, ini cluenya ya. Bapak kuningin tuh cluenya. Dapat menimbulkan masalah-masalah kalau kepadatan penduduk tinggi. Ya, kita cari yang salah dulu deh dari opsi ini nih. Ya, meskipun kamu udah tahu jawabannya C, gitu. Memang harus Bapak tampilin biar kamu bisa nyatetnya lebih cepat. Kesejahteraan menurun, bisa jadi nggak? Bisa jadi. Pendidikan rendah, bisa jadi. Banyak pengangguran, itu pasti. Ya. Tapi yang A, salahnya tuh di mana? Di kesejahteraannya menurun. Ya. Kalau kesejahteraan menurun berarti sebelumnya dia memiliki kesejahteraan yang tinggi gitu. Atau kesejahteraannya rata-rata tapi dia menurun. Nah, sedangkan proses pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh secara langsung sama kesejahteraan. Misalnya contohnya Pak Cahya tinggal di perumahan Kemang 5. Kemang 5 itu kan belum banyak tuh penduduknya tuh. Kesejahteraan Bapak baik. Terus Kemang 5 penduduknya banyak, penduduknya padat gitu. Apakah kesejahteraan Bapak menurun? Kan tidak gitu. Jadi tidak berpengaruh secara langsung. Nah, yang B salahnya di gaya hidup mewah. Ya. Kan yang ditanya adalah menimbulkan masalah-masalah. Gaya hidup mewah termasuk masalah. Kemacetan lalu lintas masalah, tapi kesejahteraan meningkat itu bukan masalah. Nah, kalau yang D, salahnya di mana? Solidaritas masyarakat yang tinggi. Solidaritas masyarakat yang tinggi itu kan positif ya. Itu tidak termasuk masalah di daerah-daerah yang penduduknya padat. Nah, jawabannya adalah banyaknya pengangguran. Kenapa banyaknya pengangguran berhubungan sama kepadatan penduduk, Pak? Ada pekerjaan yang membutuhkan di kota A ada pekerjaan yang membutuhkan 10 pekerja. Pelamarnya ada 20. Di kota B sama ada 10 lowongan, tapi pelamarnya ada 50. Maka pengangguran lebih banyak di kota A atau di kota B? Pasti banyak di kota B karena pelamarnya lebih banyak. Pelamarnya lebih banyak dipengaruhi oleh penduduk yang banyak. Itu ya. Nah, balik lagi ke konsep nomor 7 tadi nih, ingat ya. Pemukiman kumuh itu sudah pasti di daerah yang penduduknya padat. Kemudian kriminalitas tinggi sudah pasti. Kenapa? Ya berhubungan sama tadi pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Jadi hati-hati kalau ketemu lagi sama nomor 15. Harus baca baik-baik. Triknya adalah cari yang paling salah terlebih dahulu. Nomor 16. Oke. Jangan ngantuk ya dengerin video ini. Ntar Bapak tambahin efek-efek musik sama efek petir deh biar gak ngantuk. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16, pertanyaan yang benar tentang pernyataan yang benar tentang penyimpangan sosial di wilayah desa dan kota berikut ini adalah, jadi yang ditanya tuh intinya adalah
apa bedanya penyimpangan di desa sama di kota gitu ya. Nah, kalau di desa, kenapa jawabannya ini D? Di desa itu lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, kesenjangan ekonomi gitu ya, antara pemilik lahan dengan buruh tani gitu ya. Buruh tani itu mereka tidak punya lahan, kerjanya hanya bertani saja gitu. Nah, kemudian kalau di kota dipengaruhi oleh modernisasi, dipengaruhi oleh gadget, kemudian dipengaruhi oleh saingan mencari pekerjaan dan lain sebagainya yang berhubungan sama modernisasi. Modernisasi yang dimaksud di sini di kota adalah ya, orang-orang lebih fokus berinteraksi melalui gadget atau melalui teknologi mereka, tapi jarang untuk bersosialisasi. Kemudian nomor 20. Nah, dampak negatif yang mungkin timbul pada waktu mendatang adalah, ini narasinya adalah mengenai pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan perekonomian. Tapi pembangunan infrastruktur sendiri itu memanfaatkan lahan yang semula adalah lahan produktif. Nah, ini lahan produktif ya. Ini Bapak record sambil edit nggak apa-apa ya. Apa sih Pak lahan produktif? Lahan produktif itu gampangnya adalah lahan yang tadinya untuk pertanian atau perkebunan gitu. Pak, berarti kalau industri nggak produktif dong? Iya, industri bukan lahan produktif tapi lahan komersil. Nah, tadi udah dapet tuh cluenya, pertanian atau perkebunan. Jadi apa yang akan menurun? Yang menurun adalah produksi pertanian. Tuh. Kenapa nggak perikanan Pak? Kan ada juga tambak atau kolam-kolam yang dirubah jadi industri. Tapi kan ikan bukan makanan pokok gitu. Nah, kalau pertanian atau nasi, padi itu makanan pokok. Nomor 21. Nah, nomor 21 ini dari gambarnya kamu harus perhatikan dengan baik. Ini caranya mudah, tapi jangan sepelekan soal ini. Nomor 21. Nah, nomor 21 itu peralatan kehidupan pada masa praaksara dari zaman Paleolitikum. Berikut ini ditunjukkan pada gambar dengan huruf. Oke, Bapak di sini akan buat pembahasan nih. Sebentar, Bapak buka PDF. Apa sih bedanya Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum? Nah, mungkin akan banyak perbedaannya. Oke. Ini Bapak screenshot dulu. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, azan kita lanjutin setelah azan. Ya oke, kita lanjut. Ini adalah tabel singkat mengenai jenis-jenis zaman praaksara ya, berdasarkan manusia purbanya, kebudayaannya dan lain sebagainya. Nanti ada juga zaman-zaman yang dibagi dari segi kehidupannya, nomaden, menetap, bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dibagi jadi ini 4 dulu nih ya, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum dan Megalitikum. Yang ditanya adalah Paleolitikum. Ya. Paleolitikum itu yang paling rendah atau yang paling awal. Cluenya kalian tinggal ingat saja, kalau yang paling awal itu berarti hasil kebudayaannya atau barang-barangnya dari batu yang masih kasar. Kenapa masih kasar? Karena batu-batu itu adalah batu yang ditemukan di jalan atau batu yang ditemukan di jalan, kemudian dia pecahkan dengan batu lain. Nah, bagian tajamnya itu diambil untuk memotong
bagian dari kulit atau daging hewan-hewan yang dia buru atau dia temukan mati. Oke, dari sana kita bisa kebayang-bayang dong, kalian bisa kebayang-bayang gambarnya yang mana sih yang paling kasar. Kalau yang A ini megalitikum ya, jelas ya, megalitikum. Nih, kemudian gambarnya kita pindahin dulu. Yang B ini kasar, yang C halus, yang D ini megalitikum juga ya. Nah, ini yang B yang paling kasar kan, berarti jawabannya yang B nih. Kalau yang C ini kapak lonjong ya. Oke, lanjut ke nomor 22. Bapak perbesar lagi nomor 22. Ini pertanyaannya adalah perbedaan agama Hindu dan agama Buddha. Ya, sudah jelas agama Hindu perbedaannya dengan agama Buddha adalah mengenai sistem kastanya. Kemudian nomor 23. Beberapa Bapak agak cepatkan ya pembahasannya ya. Sorry. Oke. Nah, kerajaan yang dimaksud adalah, nah ini materinya adalah mengenai kerajaan-kerajaan di Nusantara atau di Indonesia. Ini pertanyaannya adalah ada clue Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa itu kerajaan yang ada di Banten, kerajaan Banten. Nomor 24. Nah, nanti khusus nomor 23 Bapak akan beri pembahasan lebih lanjut di video atau di PowerPoint yang berbeda. Nomor 24. Dari tabel tersebut, kebijakan pemerintah kolonial yang membawa pengaruh positif bagi bangsa Indonesia terjadi pada masa ini. Kelihatannya soalnya susah, panjang, tapi kalian bisa baca. Di sini ada Raffles, Van den Bosch, Denles, Jan Pieter Coen. Nah, kan pertanyaannya positif ya, kita cari aja yang negatif aja, yang salah. Rakyat harus menanam tanaman atas perintah VOC, ini negatif. Ya. Denles, dilaksanakan kerja paksa, negatif. Jan Pieter Coen, berlakunya kembali kerja paksa, berarti Van den Bosch, Denles, Pieter Coen itu pengaruh negatif. Pengaruh positifnya ada di Thomas Raffles. Dilaksanakannya sewa tanah, pembangunan kebun raya Bogor, dibuat buku tentang sejarah raja-raja Jawa. Berarti dapat jawabannya A. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini tentang pergerakan nasional. Ini dibahas juga di pelajaran PKN ya. Nah, pergerakan nasional ini apa sih namanya pergerakan nasional? Pergerakan nasional itu di awal abad ke-20 terjadinya. Ciri-cirinya apa? Pergerakan nasional itu, ciri-cirinya adalah adanya orang yang terpelajar, berpendidikan, adanya kalau sekarang namanya ada sarjana, ya. Ada yang S1 lah gitu. Nah, penggeraknya dari tokoh golongan terpelajar itu ya. Jadi sebelum abad ke-20 itu perjuangan Indonesia merebut kemerdekaan melalui fisik atau militer. Tapi setelahnya dilakukan dua-duanya. Militer juga dengan terpelajar juga. Ya. Itulah kenapa BPUPKI dan BPKI ketua-ketuanya itu salah satunya dipimpin oleh bangsa Indonesia atau orang Indonesia. Nomor 26. Nah, ini pernah dibahas nih di kelas rapat raksasa di lapangan Ikada. Apa sih rapat raksasa di lapangan Ikada itu? Itu orang datang berbondong-bondong untuk mendukung kemerdekaan dan untuk mendengarkan orasi atau pidato dari Bung Karno. Jawabannya nomor 26 itu adalah wujud dari kewibawaan pemerintah terhadap rakyat. Artinya apa? Rakyat percaya sama pemerintah. Makanya rakyat berbondong-bondong datang ke lapangan Ikada. Kemudian nomor 31. Nah, ini nggak perlu dibahas lebih lanjut lagi ya. Berdasarkan intensitasnya primer, sekunder, dan tersier. Ini kebutuhan pokok. Nomor 32. Kerjasama ekonomi antar negara ditandai dengan kegiatan ekspor dan impor. Adanya kegiatan membawa manfaat bagi produsen dalam negeri, yaitu
meningkatkan harga produk tertentu yang dihasilkan produsen dalam negeri. B. Meningkatkan kapasitas produksi yang dihasilkan produsen dalam negeri. C. Memperluas produsen dalam negeri untuk memperoleh bahan baku. D. Memperluas pasar produk yang dihasilkan produsen dalam negeri. Nah, yuk. Oke, nomor 32. Ini soalnya ada yang kurang. Ini harusnya adanya kegiatan ekspor. Adanya kegiatan ekspor. Ekspor itu kan mengirim barang ke luar negeri ya, membawa manfaat bagi produsen dalam negeri, yaitu ya pasar produknya jadi lebih luas. Nomor 33. Nah, ini ya kayak belajar fisika. Nomor 33, kamu tinggal cari aja ini garis D dari kiri atas ke kanan bawah. D itu demand ya. Dari kiri bawah kanan atas itu S itu supply, demand itu permintaan, supply itu penawaran. Garis pertemuan antara permintaan dan penawaran yang ada di tengah itu namanya equilibrium atau harga pasar. Di situ jelas jawabannya adalah E, tapi pembahasan lebih lanjutnya price-nya berapa? Price-nya di situ kita lihat grafik, price-nya 400. Kemudian kuantitinya berapa? Kuantitinya 50. Jadi equilibriumnya itu ada di price 400, kuantitinya 50. Itu. Nomor berikutnya. Langsung pertanyaan ya. Perkembangan iptek memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari iptek dalam kegiatan ekonomi yaitu ya kalau sekarang kita gampangnya kita bisa punya aplikasi Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Itu kan mempermudah kita untuk mencari informasi, mempermudah pedagang untuk menyampaikan promo-promo iklan barang dagangannya. Ya intinya adalah informasinya jadi lebih mudah dan lebih luas. Ya lanjutkan nomor 35. Ya, manakah yang termasuk sumber pendapatan nasional ya? Kita pendapatan nasional itu sumbernya ada 2, yaitu dari pajak yang kamu bayar nih, pajak kendaraan bermotor, pajak bangunan, PBB, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan. Nah, kemudian yang kedua adalah hibah. Hibah itu didapat pada saat kapan? Hibah itu didapat pada saat biasanya atau salah satunya pada saat terjadinya bencana. Yang namanya hibah itu berarti dari negara lain, pemberian dari negara lain. Kemudian nomor 36 ini jelas ya gambar ikan, berarti jawabannya itu kegiatan maritim. Ya, kegiatan ekonomi maritim, agraris atau kreatif itu pilihannya. Kalau rakyat itu bukan, tapi ngeliat gambar ikan maritim. Kalau agraris berarti berhubungan sama pengambilan sumber daya yang langsung dari alam. Kalau kreatif itu termasuk ekonomi kreatif yang kita pernah pelajari, contohnya adalah arsitektur, fashion, iklan, broadcasting, kuliner dan lain sebagainya gitu. Kalau kenapa ini gambarnya ikan yang lagi dijemur? Karena ini kan langsung dari laut. Ya, kalau ikannya dikalengin jadi bentuk sarden kemudian diiklankan, nah bisa jadi itu kegiatan ekonominya ekonomi kreatif. Makanya ini ikannya masih ikan mentah yang ditampilkan. Tuh. Nanti mungkin ada soal ini ada gambar yang seperti pernah Bapak bahas geprek bensu ya, ada promo, kemudian ada diskon dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi itu kegiatan ekonominya ekonomi kreatif. Tuh. Nomor 40. Nah, 40 nih seperti belajar matematika atau fisika, kamu tinggal lihat tabel. Pertanyaannya adalah kegiatan ekspor Indonesia mengalami peningkatan pada tahun. Jangan salah ya, kamu tinggal ngebandingin tahun sebelumnya sama tahun setelahnya. Tahun 2011 ke 2012 yang ditanya ekspor. Ingat. Yang ditanya ekspor. Jadi kamu ke tabel yang ini saja.
Ekspor 2011 ke 2012 turun ya, ini turun ya. 2012 ke 2013 turun. 2013 ke 2014 naik. 2014 ke 2015 turun. Jadi naik pada tahun berapa? Naiknya pada tahun 2014. 1600 ke 1633 ke 1658. Ya, itu barusan bel sekolah, nggak Bapak pause atau nggak Bapak cut sengaja. Ya, ada bel lagi. Ya, oke. Itu dulu untuk modul 1. Oke, anak-anak angkatan Astrolens, itu dulu untuk modul satunya sampai soal nomor 40. Karena IPS Bapak sengaja membuat 2 modul, meskipun pertemuan PDM kita sekali, tapi Bapak membuat 2 modul ya. Nah, modul 1 ini untuk pertemuan hari ini, tapi untuk modul 2 yang ini modul 2 akan kita bahas di pertemuan hari Jumat atau pertemuan berikutnya. Silakan nanti kamu cek lagi di Google Classroom Angkatan Astrolens atau kelas 9. Sekian dari Bapak. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak akan buka sesi live streaming. Nanti dicek lagi di Google Classroom kapan Bapak akan mulai live streaming melayani pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, sekian kita sudahi dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.